berat mencapai 50 kilo perkiraan. Warga Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dihebohkan dengan penangkapan ikan patin berukuran jumbo di Danau Lido. Momen ikan patin yang diangkat warga beramai-ramai dan dibawa menggunakan mobil pickup ini pun viral di media sosial. Kepada Detikkom, seorang warga, Nurdin Nurodin, mengatakan ikan tersebut tersangkut jaring ikan milik pamannya Jumat malam lalu. Saat ditimbang, berat ikan tersebut mencapai 42 kilogram. Seorang balita berumur 1,5 tahun, warga desa Ambowetan, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, sejak Senin sore hilang misterius. Balita yang baru bisa berjalan ini diketahui hilang ketika ibu korban akan mengambilkan air minum saat tengah menyuapi di teras rumah. Diduga balita tersebut merangkak ke depan rumah dan tercebur di saluran irigasi. Hingga Selasa siang, warga dibantu Polri, TNI, dan BPBD Pemalang melakukan pencarian. Polisi belum bisa memastikan penyebab hilangnya balita tersebut. Pengemudi mobil menyalakan lampu strobo dan sirine untuk menerobos kemacetan saat melaju dari arah Kota Batu menuju Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Tindakan arogan pada Senin petang tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Polresta Malang Kota menangkap pelaku, yakni Hafiz Nurul, yang merupakan warga Jakarta Utara di Jalan Wilis Selasa siang. Pelaku pun meminta maaf dan mengaku baru pertama kali menggunakan lampu strobo. Mobil pelaku kemudian diamankan dan langsung dicopot lampu strobonya untuk disita. Pelaku pun dikenakan denda tilang Rp250.000. Tim Liputan, CNN Indonesia. Halo, good morning. Ya, saat ini setelah Presiden mengumumkan penggunaan masker ya, terkait dengan penggunaan masker bahwa ketika berada di luar ruangan dan tidak banyak orang boleh kita melepas masker. Ini juga menimbulkan banyak komentar dari orang ya. Betul, gitu. Ada yang setuju, ada juga yang tetap pakai masker deh biar lebih aman gitu. Iya, memang sih protokol kesehatan tetap harus dijaga gitu ya, karena pemerintah itu menilai bahwa bangsa kita ini udah cukup punya super immunity. Betul. Ya kan, karena vaksin dan juga banyaknya orang yang terkonfirmasi. Tapi tetap loh ya, angka harian itu masih ada, kemarin itu nambah 257 orang. Betul, bahkan Menteri Kesehatan memprediksi di akhir Mei ini gitu, hasil dari ketika mudik-mudik kemarin itu baru ketahuan kalau nanti trennya tuh akan naik. Nah, ini angka ini melandai karena nggak banyak orang yang tes COVID atau gimana kan nggak tahu juga ya. Nanti selengkapnya di Good Morning, saya Daniar Akhri. Dan saya Alfian Raharjo. Kita lanjutkan kembali Good Morning pagi hari ini. Ya, terkait dengan apa yang kita obrolin di awal tadi ya, memang penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah semakin terkendali, akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan pelonggaran penggunaan masker. Iya, selain itu pemerintah ini juga menghapus aturan PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan yang telah melakukan vaksinasi lengkap. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Presiden Joko Widodo menambahkan bagi masyarakat yang termasuk kategori rentan dan yang sedang mengalami batuk pilek tetap harus menggunakan masker. Kementerian Kesehatan mempertegas pernyataan Presiden pada Selasa sore. Untuk berperilaku hidup sehat. Pelonggaran ini berdasarkan data bahwa tingkat kekebalan masyarakat Indonesia tergolong tinggi. Kekebalan tersebut diperoleh dari vaksinasi dan juga infeksi varian Omikron yang membuat tingkat kekebalan menjadi luar biasa atau super immunity. Pelonggaran aturan masker ini pun menuai beragam tanggapan masyarakat. Seperti warga di Bekasi, Jawa Barat yang memilih tetap menggunakan masker karena telah terbiasa.
Sementara sebagian lainnya memilih melepas masker karena telah mendapatkan vaksinasi. Kenapa teteh masih pakai masker gitu? Karena udah terbiasa. Oh, udah terbiasa. Jadi kayak awal-awalnya bukan kebiasaan, jadi terbiasa pakai masker dan nyaman aja sih. Nyaman ya? Ya enak-enak aja sih. Bagi yang penting mah nggak apa-apa pakai masker terus. Kalau saya mah udah nyaman, nggak apa. Soalnya banyak debu. Ya, kalau saya sih biasa-biasa aja nggak pakai masker sih. Penting saya kan udah suntik vaksin, saya udah jauh corona. Selain aturan pelonggaran masker, pemerintah juga melonggarkan aturan bagi pelaku perjalanan di dalam dan luar negeri per 18 Mei 2022. Pelaku perjalanan dalam dan luar negeri dibebaskan dari tes COVID-19 bagi yang sudah mendapatkan vaksin lengkap. Walaupun pemerintah telah banyak kembali mengizinkan peningkatan aktivitas masyarakat, namun kita perlu tetap melanjutkan upaya vaksinasi dan budaya hidup bersih dan sehat lainnya seperti protokol kesehatan. Karena sejatinya pandemi belum resmi dinyatakan berakhir oleh WHO. Di sisi lain, warga berharap pemerintah juga dapat segera fokus memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, yang terpenting sih bijak ya, apapun keputusan dari pemerintah, kita bijak juga menerimanya. Maksudnya, oke, kalau misalnya ada orang yang memilih di outdoor, dia nggak pakai masker, tapi kita juga harus menerima kalau orang masih tetap pakai masker gitu. Betul. Loh. Dan kita juga punya kesadaran, kalau merasa kita badannya agak kurang enak dikit, pakai masker gitu. Iya. Jangan sampai kita menulari orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul. Gitu. Kalau teman-teman saya sih bilang udah kebiasa nggak pakai masker, lipstiknya jadi murah nih budgetnya ya kan. Udah kebiasaan nggak pakai make up di bawah mulut sini nih ya. Tapi kuncinya adalah Anda harus hindari kerumunan ya. Bicara soal kerumunan, pembagian paket sembako dari Presiden Jokowi di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat ini berlangsung ricuh. Ya gimana nggak ricuh ya, karena memang ribuan warga ini menyerbu mobil logistik istana yang berisi paket bantuan hingga membuat petugas Pas Pampres dan polisi ini kewalahan. Ribuan warga dan pedagang langsung menyerbu mobil logistik istana di selasar Pasar Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa sore. Selain saling dorong, mereka bahkan berdesakan rebutan paket sembako yang hendak dikeluarkan dari mobil. Akibatnya, petugas Pas Pampres dan kepolisian sempat kewalahan menghalau massa yang terus merangsek. Keributan baru mereda setelah minibus sembako dipaksa pergi, meninggalkan lokasi pasar. Saat diperiksa, isi paket sembako yang didapat sebagian warga ini berupa minyak goreng, gula, dan beras. Pembagian paket sembako ini terjadi di sela-sela kunjungan Presiden Jokowi bersama Menteri Sosial. Dalam kunjungan ini, Presiden memberikan bantuan sosial terhadap 300 penerima manfaat sebesar 1,5 juta rupiah. Motor roda 3 plus sembako ya, plus bahan bakar. Gimana Pak dapat bantuan dari Presiden? Alhamdulillah. Terima kasih. Gitu aja. Saya bisa buat usaha. Sebelumnya, rombongan Presiden juga melakukan kegiatan serupa di Pasar Tradisional Cibinong, Bogor. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Cabang olahraga renang dan menembak menambah perolehan emas untuk Indonesia di SEA Games 2021. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.